Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah ni'matihi timmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian fikih zakat kontemporer. Bahasan kita ini masuk ke bahasan baru, walaupun materinya masih zakat kontemporer. Bahasan kita ini lebih meluas lagi. Ya, di antaranya adalah kalau yang lalu terkait dengan harta apa saja yang harus dikeluarkan. Kalau mahram ini adalah siapa mereka yang berhak menerima. Tadi sempat bercanda di Madinah. Ayo ikut sama-sama, supaya tahu masuk di situ yang berhak menerima zakat. Ya. Dari orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada 8. Namun kita awali dulu bahwa jadi harta yang kita miliki ini kalau sudah mencapai muzaki, maka terkait dengan zakat, ya, di kelompok penerima zakat itu yang diistilahkan dengan mustahik. Jadi kelompok yang berhak menerima zakat disebut dengan al-mustahikin ataukah al-mustahikku. Nah, inilah yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi landasan utama dari surah At-Taubah itu adalah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bil sabil fariidatan min Allah. Wallahu alimul hakim. Jadi ini ayat qat'i yang menjelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Kenapa dikatakan qat'i? Karena ada kalimat innama. Jadi kalimat innama ini memberi pesan bahwa hanya ini saja sedekah-sedekah itu diberikan, yaitu ada 8 golongan. Jadi kata innama, sungguh hanya ini. Sedekah itu diberikan kepada siapa? Lil fuqara'i, kepada orang fakir miskin. Orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Terus pengurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang di pujuk hatinya. Wa fir riqabi, ya, dan orang-orang yang memerdekakan budak. Wal gharimin, orang-orang yang berutang. Ya, jadi orang yang banyak utangnya ini dapat zakatnya. Wal gharimin wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan min Allah, ini adalah suatu ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijak. Ini adalah kelompok yang disebutkan di dalamnya. Nah, sekarang kita ingin bahas satu persatu, ya, terkait dengan siapa mereka yang menerima zakat. Yang pertama adalah, ya, orang mustahik dari kalangan orang-orang fakir. Jadi bahasa Arabnya namanya al-fakir ataukah al-fuqara. Jadi asnaf, ya, ini sifatnya individu. Jadi sifat individu. Di mana mustahik zakat itu yang disebutkan pertama dalam surat Taubah. Al-fuqara artinya orang fakir, itu merupakan jamak dari al-fakir. Jadi kalau kita lihat al-fuqara'u,
bentuk jamak dan tunggalnya adalah al-fakiru. Asal kata al-fakir adalah al-faqru. Al-faqr. Al-faqr itu dalam kalimat Arab itu asal katanya dari al-fakir adalah orang yang retak tulang belakangnya. Jadi al-fakir adalah kalau dari sisi bahasa adalah orang yang retak di tulang punggung belakangnya. Jadi itu dari asal kata al-fakir dalam bahasa Arab. Orang yang retak tulang belakangnya. Nah, arti asal ini menggambarkan betapa beratnya beban hidup orang miskin, orang fakir. Jadi gambaran ini ada dalam kata al-faqru, al-faqru. Di mana al-faqru, kalau menurut Al-Asfahani, itu ada 4 pengertian. Jadi al-faqr yang menggambarkan begitu beratnya beban hidupnya orang fakir itu. Ya, ada 4 pemaknaan dari tak al-faqr itu. Yang pertama adalah adanya kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Jadi ada kebutuhan mutlak yang harus sangat darurat, sangat daruri, sangat penting sekali. Dan ini dialami oleh seluruh umat manusia, ya bahkan seluruh makhluk. Ya, tiadanya kekayaan dan penghasilan. Orang ini uh, tidak punya kekayaan sama sekali, tidak ada penghasilannya. Termasuk juga kemiskinan jiwa, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu man al-faqr. Jadi al-faqr adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian dia bisa juga bermakna tidak punya kekayaan dan tidak punya penghasilan. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, tidak kaya, tidak ada penghasilannya. Yang ketiga, man al-faqr adalah miskin jiwa. Jadi masuk kata orang yang miskin jiwanya masuk kategori al-faqr. Dan kebutuhan kepada Allah. Jadi orang yang fakir, nah, biasanya ditulis al-fakir ilallah, berarti orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu man al-faqr. Adalah mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, yang kedua, mereka yang tidak punya kekayaan dan penghasilan. Yang ketiga, orang yang miskin jiwanya dan orang yang sangat butuh kepada Allah. Itu makna dasar dari kata al-faqr. Ya. Dalam tafsir istilah al-fuqara itu diberi pengertian berbeda-beda ada para ulama. Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-fakir? Al-fakir itu menurut Ibnu Abbas orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak meminta-minta. Kalau ada orang yang tidak punya kebutuhan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain, itu namanya al-fakir. Menurut Ibnu Abbas. Nah, sedangkan menurut Qatada, fakir adalah penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan seumur hidup, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu menurut Qatada. Sedangkan Imam Ad-Dahak, fakir adalah orang yang miskin dari kaum muhajirin. Ya, uh, itu di beberapa makna dari Abu Hanifah menyatakan orang miskin, orang fakir adalah orang yang memiliki kekayaan penghasilan yang tidak mencukupi. Jadi mungkin gajinya begini, kebutuhan hidupnya 2 juta, tapi gajinya itu ya hanya 900. Jadi kurang dari seperdua. Jadi kebutuhan pokoknya dalam 1 bulan 2 juta. Itu kebutuhan pokok. Tapi penghasilannya kasihan tidak sampai setengah. Yaitu hanya 900.000. Ini masuk kategori fakir. Yaitu orang yang memiliki kekayaan penghasilan yang tidak mampu mencukupinya. Ya. Baik, dalam pelaksanaannya, al-fakir itu
oleh Tarjih Muhammadiyah memberi kriteria siapa saja yang relevan saat sekarang ini. Jadi siapa yang relevan saat ini dikategorikan sebagai orang-orang yang fakir. Ini sudah ada pengembangan. Yang pertama yang masuk kategori kategori orang fakir itu, jadi bukan saja mereka yang tidak punya harta sama sekali, tapi di pengembangannya oleh Tarji di antara kriteria fakir yang relevan sekarang adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya kebutuhan pokok tadi itu kebutuhan pokoknya dalam satu bulan misalnya 2 juta, tapi gajinya tidak sampai seperdua. Ya. Yang kedua yang masuk kategori fakir itu adalah orang yang mengalami kemiskinan multidimensi. Ya, ini masuk kategori fakir, miskin multidimensi. Termasuk orang fakir adalah penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Jadi orang yang cacat ini. Jadi penyandang disabilitas masuk kategori fakir. Jadi orang yang mengalami orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau mengalami kemiskinan multidimensi atau juga penyandang disabilitas. Ya, ini masuk kategori fakir. Nah, termasuk ibu lansia, ya, lanjut orang yang lanjut usia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan. Nah, kan kita bisa lihat masyarakat kita, dia sudah tua kasihan, dia tinggal sendiri, tidak ada penghasilannya, tidak ada kekayaannya, bahkan dia pun itu makan dari rumput. Jadi orang yang sudah berumur tua, apalagi anaknya tidak ada, semua ke kota, tinggal di rumahnya sendiri, tidak ada sama sekali penghasilannya. Nah, tidak ada penghasilan. Dan juga tidak ada kekayaan yang tersimpan, apakah dari istrinya, dari anaknya, dari suaminya. Ya. Termasuk orang fakir, selain orang yang berlanjut usia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan adalah orang yang kehilangan harta benda karena bencana. Masuk kategori fakir, seperti yang terjadi di Palu kemarin, ataukah di Mamuju. Nah, dengan terjadinya banjir bandang itu, banyak yang kehilangan harta, harta benda. Sehingga mereka yang terkena dampak musibah bencana kemarin itu masuk kategori fakir. Ya, walaupun mungkin banyak hartanya saat itu, tapi setelah terkena musibah banjir, hujan, hilang semua. Maka orang yang seperti ini masuk kategori fakir. Jadi, nah termasuk adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 9 tahun. Ya. Jadi kalau mungkin SMP wajar saja, banyak yang tidak sekolah. Tapi kalau ada orang yang tidak mampu sekolah, jangankan namanya sarjana, perguruan tinggi, kuliah, sekolah untuk SD saja tidak mampu, tidak bisa bayar. Nah, orang yang seperti ini masuk kategori fakir. Jadi, kalau kita lihat ada orang yang tidak bisa membiayai anaknya, walaupun itu masih di tingkat SD. Jadi SD ditambah lagi SMA, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP saya. Dia tidak mampu membiayai dirinya. Maka ini masuk kategori fakir. Jadi mereka bisa diberikan zakat. Jadi tadi orang yang kena bencana, bisa dia salurkan zakat ke sana. Dan kita dapati tetangga di mana kasihan, jangan kuliah, keluar belajar saja di SD SMP tidak mampu. Orang seperti ini masuk kategori fakir. Jadi bisa diberikan zakat kepadanya. Termasuk orang yang fakir ini adalah kaum imigran yang menunggu penempatan di negara-negara tujuan. Seperti imigran Afghanistan yang ada di Indonesia. Mereka kan imigran dari luar
Mereka menunggu akan dikembalikan kepada negaranya masing-masing. Tapi selama di Indonesia belum mereka peroleh, belum mereka ditempatkan dikembalikan. Baik itu makna daripada fakir. Kemudian kedua adalah miskin. Miskin ini itu disebutkan surat Taubah yang kedua, al-masakin. Kata al-masakin merupakan jamak dari al-miskin. Jadi kalau masakin orang-orang miskin, kalau satu miskin miskinun. Dari mana kata al-masakin itu? Dari kata as-sukun. As-sukun itu artinya sakinah, ya tenang, diam. Jadi sukun adalah yang berarti diamnya sesuatu setelah bergerak. Dari kata dasar ini diketahui bahwa al-miskin adalah orang yang diam setelah bergerak, setelah bergejolak ada diam. Nah, itulah sukun, sesuatu atau diamnya sesuatu setelah bergerak. Biasa kita sebut keluarga sakinah. Apa artinya keluarga sakinah? Jadi keluarga yang mampu dipertahankan ketenangannya di tengah ombak. Ya, mungkin ada dinamika dalam rumah tangga. Ya, terkadang marah suami, marah istri. Tapi setelah marah dan marahnya dalam rumah tangga itu, dia marah-marah kepada anaknya, marah-marah kepada saudaranya, tapi dia mampu tenangkan dirinya sehingga tidak bergejolak. Itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu berarti tidak, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi sakinah adalah mereka yang mampu menenangkan dirinya saat bergejolak. Ah, keluarga sakinah, keluarga yang mampu mengendalikan dirinya, walaupun saat sebelumnya itu terjadi gencatan senjata, tapi mampu ditenangkan. Nah, kemampuan untuk menenangkan ini disebut dengan sakinah atau sukun. Ada sesuatu yang diam setelah dia bergerak. Baik, adapun pengertian al-masakin tadi secara bahasa adalah ya, sesuatu yang diam setelah bergerak, dari kata as-sukun. Ya, diamnya sesuatu setelah bergerak. Jadi kalau ada ombak, ada pohon bergerak, setelah bergerak diam, itu namanya sukun. Adapun pengertian al-masakin menurut para ulama, ini banyak sekali yang berpikir kemana makna miskin. Ya, minimal miskin itu adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meminta-minta. Itu kalau Ibnu Abbas dan Hasan Basri. Kalau fakir, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan tapi tidak sampai minta-minta. Tapi kalau miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan hajatnya tapi suka minta kepada orang lain. Nah, itu berarti lebih berada sedikit daripada fakir. Ataukah orang miskin itu adalah orang yang sehat badannya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bisa juga al-masakin seperti Imam Syafi'i menyatakan, orang yang memiliki kekayaan dan atau penghasilan yang menjadi standar hidupnya, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tadi itu seperti gajinya misalnya 2 juta. Kebutuhan hidupnya maksud saya adalah 2 juta, tapi gajinya ya 1.100.000, lebih sedikit. Nah, itu masuk kategori orang miskin. Kebutuhan dalam 1 bulan 2 juta, tapi penghasilannya hanya 1.100.000. Nah, ini masuk kategori al-miskin. Tapi pengembangannya ya, di Muhammadiyah yang relevan saat ini masuk kategori orang miskin itu siapa? Tadi kalau fakir, ya orang yang tidak bisa untuk kebutuhan dasarnya. Kemudian orang fakir adalah mereka yang tidak bisa membiayai sekolahnya 9 tahun, belajar 9 tahun. Nah, kalau miskin ini lebih berada.
dibanding fakir. Siapa ataukah kriteria mana yang relevan dengan miskin saat ini? Yang pertama adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, ya sama-sama tadi. Yang kedua adalah orang yang kekurangan modal untuk usaha. Jadi ada modalnya, tapi modal ini tidak cukup, ya, sehingga tidak mampu mengembangkan modal itu dengan baik. Masuk miskin adalah orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat. Nah, ini masuk kategori miskin. Jadi kalau dia sakit kronis, lalu tidak mampu mengobati karena tidak ada biaya, ini masuk kategori miskin. Jadi orang yang berkebutuhan berobat tapi tidak punya dana. Nah, termasuk orang yang kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah. Jadi kalau saat dia meninggal dunia dicek wasiatnya tidak ada, warisannya juga tidak ada, bahkan dia tidak bisa membiayai dirinya dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, orang seperti ini disebut dengan miskin, ya, miskin. Nah, termasuk kategori miskin ini adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun. Jadi tadi kalau 9 tahun berarti SD, SMP. Mereka yang tidak bisa uh, masuk di SD atau ke SMP itu masuk fakir. Tapi kalau dia bisa masuk di SD, masuk di SMP, tapi tidak bisa masuk di SMA, ya tidak bisa lanjut untuk jenjang lebih tinggi seperti untuk masuk di SMA. Nah, orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun itu masuk kategori al-miskin. Ya, lebih berada sedikit dibanding orang yang fakir. Baik, yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu adalah amil ataukah pengelola zakat. Ya. Jadi mustahik yang ketiga itu ada di dalam kata wal amilina 'alaiha. Nah, amilin itu jamak dari amil. Dari asal kata amala yang artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, itu kata amala. Jadi orang yang berbuat yang dilakukan dengan sengaja. Karena tak banyak orang yang beramal tapi dia tidak lakukan dengan sengaja. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi ada maksud memang dari awal. Dengan perhatikan kata dalam alaiha kembali pada sadaqat al-amilin alaiha, berarti orang-orang yang bekerja, mengelola atau mengurus zakat. Jadi para pengurus zakat itu mendapatkan, ya, bagian dari al-amilina alaiha. Al-Muwardi itu pernah menjelaskan man amilin, siapa mereka al-amilin yang amil zakat. Ya, termasuk adalah para pegawai yang melaksanakan tugas penghimpunan dan pembagian zakat. Jadi ini masuk kategori amilin adalah petugas atau para pegawai yang memang tugasnya untuk menghimpun, menyalurkan zakat. Nah, ini kalau kita lihat definisi ini menjelaskan bahwa kepala negara yaitu imam dan kepala daerah yaitu waliul iklim tidak dapat dimasukkan sebagai amil. Ya, jadi para pegawai yang melaksanakan tugasnya menghimpun dan pembagian zakat. Nah, sehingga kalau ada imam atau kepala daerah, nah ini sebenarnya tidak bisa masuk kategori amil di sini. Ini berdasarkan juga pedoman zakat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011, ya, nomor 23. Bahwa pengelolaan zakat yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat itu harus dilaksanakan oleh Basnas. Ya, yakni lembaga pemerintahan struktural yang mandiri dan melakukan pengelolaan zakat
secara nasional. Dan oleh lembaga amil zakat, ya, yakni lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu Basnas. Ya, seperti las-las yang ada sebagai bantu Basnas. Baik, dengan demikian, amil sekarang yang bukan lagi individu perorangan, tapi jadi amil bukan hanya individu orang tertentu, tapi sekarang ini dalam dunia zakat kontemporer itu dikembangkan bahwa amil sekarang ini bukan lagi individu perorangan, tetapi juga adalah individu lembaga yang dalam fikih dikenal namanya as-sakhsiyah al-hukmiyah, di mana tugas-tugasnya ditetapkan untuk merencanakan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Nah, tugasnya lain melaksanakan pengumpulan, jadi tadi merencanakan pengumpulan. Yang kedua, ya melaksanakan pengumpulan, kemudian mengendalikan pengumpulan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini kerjanya al-amilin, merencanakan, melakukan pengumpulan, melakukan pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, amil dengan pengertian di atas mendapat bagian dari zakat untuk operasional. Ya, itu pengelolaan zakat sesuai dengan 4 tugas di atas tadi adalah merencanakan, melaksanakan, pengendalian, dan pelaporan. Nah, ini masuk kategori amil. Ya. Pengelola zakat sesuai dengan 4 tugas di atas juga meliputi kriteria relevan sekarang. Jadi siapa yang sekarang ini yang relevan dengan amil? Yang pertama adalah ya honorarium pimpinan ataukah lembaga ataukah pegawai lembaga. Jadi orang yang lembaga zakat, kalau dia masuk kategori pegawai dan pimpinan, nah ini masuk kategori amilin. Termasuk amil ini adalah pengadaan kantor, biaya pengadaan kantor. Ya, karena kantor itulah yang digunakan untuk beroperasi. Jadi kalau kebutuhan yang ada di kantor itu yang mengelola zakat, ya dia berarti hal ini bisa diberikan kepada mereka karena masuk kategori ambil. Jadi bukan saja orangnya, tapi pengadaan ya untuk operasional itu masuk. Nah, termasuk sebagai biaya pengadaan kantor juga bisa disalurkan biaya pengadaan dan penggunaan alat-alat kantor. Jadi kalau misalnya di Dasismu ini mau diadakan kantor, itu diambil dananya dari amil, dari amil. Nah, atau yang kedua tadi bisa juga sudah ada kantor, ya, tapi alat-alat yang ada di dalamnya itu tidak ada, bahkan juga sampai pemeliharaan alat-alat kantor. Karena kantor itu bagian dari operasional dalam zakat, sehingga pegawainya itu dapat. Kalau ada kantor, ya biaya pengadaannya, ya. Dan di situ juga operasional kantor lembaga dan perjalanan dinas. Jadi biaya perjalanan dinas ini masuk bisa diambil dari asnaf muallaf, masnaf amil. Jadi kalau kita mau mengadakan kantor, bisa diambil dari asnaf amil. Atau kalau kantor mau dipelihara itu alat-alat, ya, ini bisa diambil dari asnaf dari asnaf amil, asnaf amil. Nah, sebentar dulu. Nah, termasuk juga perjalanan dinas. Misalnya di Lasismu ada tugas Rakernas ataukah Basnas. Nah, dana itu bisa diambil ya, dari dana amil kalau memang masih tersedia. Tapi kan 8 asnaf itu harus terbagi secara proporsional. Jadi harus imbang.
Baik, itu tiga. Jadi baik fakir maupun miskin, kemudian baik juga masuk kategori adalah al-amil. Jadi amil yang kita jelaskan tadi dengan pengertian di atas bahwa dia adalah merencanakan, amil adalah perencana, pelaksana, bahkan pengendalian, pelaporan ini masuk kategori amil. Ya, sehingga bahkan yang lain itu dikembangkan juga meliputi yang sekarang ini. Ya, pengadaan kantor, ya pemeliharaan alat-alat kantor, biaya operasional lembaga, kemudian juga biasa adalah biaya perjalanan dinas. Maksudnya dinas adalah dinas terkait dengan zakat. Ketika dia bekerja di lasis misalnya atau kerja di dinas, maka perjalanan dinas sebagai pegawai pegawai zakat atau lembaga zakat itu bisa diambil dari dana atau ke asnaf asnaf al-amil. Baik, yang keempat adalah mu'allaf. Nah, jadi termasuk orang yang berhak menerima zakat itu adalah para mu'allaf. Nah, ini masuk wal mu'allafat qulubuhum. Kata mu'allafa itu merupakan isim maf'ul yang berasal dari al-ilf yang berarti berhimpun dengan harmonis, ya, rukun. Jadi namanya ulfah. Jadi taklid atau kaulfah, ulfah bermakna himpunan mereka yang berhimpun dengan rukun, dengan harmonis. Ini bagus juga nama ulfah. Jadi mereka nama ulfah yang artinya berhimpun dengan harmonis dengan rukun. Nah, kalau qulubuhum itu artinya daripada wal mu'allafati qulubuhum. Berarti yang berkumpul, berhimpun dengan harmonis hati-hati mereka. Jadi hati mereka. Terkadang berkumpul kepalanya, tapi hatinya tidak terkumpul. Dalam farasan naib al-fa'il al-mu'allaf, hum itu merujuk kepada pihak-pihak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Baik, sekarang para ulama ingin mendefinisikan pihak-pihak yang dilobi Nabi itu sebagai berikut. Jadi siapa saja ya mereka yang dinyatakan mu'allaf itu. Jadi orang yang masuk Islam dengan niat dan lemah dan diberi bagian zakat supaya menjadi kuat dalam memeluk agama. Jadi orang yang baru Islam tapi dia niatnya lemah, lalu boleh diberi bagian zakat untuk apa? Agar menjadi kuat dan memeluknya. Kemudian yang lain, orang yang masuk Islam dengan niat yang baik dan diberi zakat supaya dapat menarik keluarganya yang masih non-Muslim. Jadi kenapa para mu'allaf itu diberikan? Selain tadi kalau niatnya lemah bisa dikuatkan dengan zakat. Jadi masuk Islam masih lemah niatnya. Dengan zakat itu diharapkan mereka bisa masuk di Islam dengan sukarela. Itu fungsi zakat, menguatkan langkah orang-orang, termasuk orang yang ingin hendak masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam dengan niat yang baik dan diberi zakat supaya dapat menarik keluarganya yang masih non-Muslim untuk masuk Islam. Nah, ini juga pentingnya. Jadi salah satu hikmah daripada mulaf itu adalah agar mereka yang masih Islam dengan niat baik, di mana mereka diberi zakat, agar mereka dapat menarik keluarganya yang masih non-Muslim. Itu di antara hikmah dari pemberian zakat kepada para Allah. Mungkin dirinya lemah, ketika dikasih duit jadi kuat. Ataukah dirinya kuat, tapi keluarganya lagi tidak kuat. Nah, caranya adalah dia bisa dapat. Baik, yang ketiga, non-Muslim yang mengganggu perkembangan Islam diberi zakat supaya tidak mengganggu perkembangannya. Nah, ini masuk pihak-pihak yang dirabi Nabi sebagai berikut ini. Ya. Jadi ternyata non-Muslim boleh dibagi.
Kalau sengaja kita kumpul dan diberi zakat supaya tidak mengganggu perkembangannya. Ini terjadi pada masa Nabi SAW. Seperti Amir bin Tufail. Al-Malak Qulubun itu orang mu'allaf masuk ketika non-muslim yang tertarik kepada Islam dan diberi zakat supaya mau masuk Islam. Itu pada masa Nabi. Di antaranya adalah Safwan bin Umayyah. Jadi jadi mu'allaf itu tidak berarti masuk Islam, tapi bisa juga non-muslim yang punya atau memiliki daya tarik kepada Islam. Nah, inilah mereka dikasih zakat supaya dia segera masuk Islam. Baik, pedoman. Nah, ini juga kemudian berkaitan dengan para mu'allaf. Di beberapa bagian zakat setelah Nabi, para ulama berbeda pendapat. Jadi berkait dengan hak mu'allaf ini untuk diberikan bagian zakat setelah zaman Nabi, para ulama bersilang pendapat. Misalnya Hasan Al-Basri, sekelompok dari Imam Syafi'i menyatakan setelah zaman Nabi, mu'allaf diberi bagian zakat. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Sedangkan Jabir dari Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa setelah zaman Nabi, mu'allaf tidak diberi zakat lagi. Berarti terjadi silang pendapat. Setelah meninggalnya Nabi, maka ada yang mempertahankan masih boleh diberikan kepada para mu'allaf. Ya. Tapi sebagian ulama Syafi'i menyatakan bahwa setelah Nabi meninggal dunia, mu'allaf tidak diberi bagian zakat lagi. Ya, kan itu khusus pada masa Nabi. Nah, pedoman ini mengikuti identifikasi mu'allaf yang meliputi muslim dan non-muslim yang dirumuskan di dalam atas. Adapun pendapat pandangan tentang haknya yang diikuti adalah pandangan pertama, yaitu Hasan Al-Basri, di mana menyatakan bahwa setelah zaman Nabi, mu'allaf diberi bagian zakat. Ya, sedangkan yang lain yang menyatakan tidak. Ini berdasarkan pertimbangan tentang hak tersebut masih relevan dengan zaman sekarang. Nah, sesuai dengan itulah pedoman ini memberi pengertian mu'allaf adalah pihak perorangan atau boleh lembaga. Jadi mu'allaf bisa perorangan orangnya atau ke lembaga yang mengurus para mu'allaf. Jadi bisa diberikan kepada lembaga yang mengurus para mu'allaf atau langsung person-person. Jadi baik muslim maupun non-muslim yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritual. Nah, pengertian ini memberi makna bahwa bagian zakat untuk mu'allaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritual di dalam masyarakat dan individu. Maka ada pun kriteria yang relevan sekarang ini sebagai berikut adalah masuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kerohanian kepada mu'allaf. Ya. Kemudian pengembangan dakwah dan spiritualitas. Kemudian pelaksanaan dakwah komunitas. Jadi kalau ada kelompok ini, misalnya pemberdayaan ekonomi para mu'allaf, lalu pendidikan dan kerohanian mu'allaf, nah ini bisa dikasih zakat ini. Nah, bisa. Jadi lembaga zakat bisa menyalurkan atau ke usaha pengembangan dakwah dan spiritual dan pelaksanaan dakwah komunitas. Kita di Muhammadiyah ada lembaga dakwah komunitas. Mereka bisa diberi itu untuk mendakwahi komunitas misalnya non-Muslim seperti Nasrani dan Yahudi. Nah, mereka bisa didanai itu. Nah, baik, saya kira mungkin cukup dulu ini. Ini sebenarnya masih ada pausa ini. Orang yang memiliki utang. Orang yang memiliki utang itu mereka yang berutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Nah, ini dapat zakat. Ada juga orang miskin dan orang kaya yang berutang untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk meredam konflik sehingga
ya, sehingga dia berutang, bisa dapat zakat. Tentang berutang juga melaksanakan tentang orang yang berutang untuk melaksanakan maksiat. Bagaimana caranya? Ada orang yang pinjam untuk berjudi. Terlalu banyak utangnya itu karena judi. Apakah diberi zakat? Nah, ini menjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan yang tidak boleh diberi zakat untuk tidak menolongnya melakukan maksiat. Sebab kalau dibagi berarti saling tolong menolong. Nah, ada yang berpendapat tetap dikasih zakat supaya dapat melaksanakan kewajibannya bayar utang dan diberi zakat setelah bertobat. Nah, nanti bertobat. Jadi ini yang kelima, bahwa orang-orang berhak menerima zakat adalah al-gharimin, yaitu orang yang berutang dan berutang. Ya, nah bagaimana dengan, kan ada juga orang-orang yang memiliki utang demikian dapat diberi bagian zakat. Yang kriteria yang relevan sekarang adalah bagaimana kalau orang ini punya utang di bank ataukah di rentenir, bolehkah memberi zakat untuk membayar pelunasan utang kepada rentenir ini? Sebab kalau dia tidak bayarkan, semakin lama, semakin panjang utangnya. Nah, ini masuk kategori algoritma yang berhak menerima zakat. Termasuk algoritma itu, orang yang berutang itu adalah mereka yang sakit, dirawat, lalu tidak ada biaya pelunasan. Maka pelunasan biaya rumah sakit yang satu tidak mampu dibayarnya, maka mereka diberi zakat. Bahkan masuk kategori uh, orang berutang itu adalah mereka yang berutang untuk biaya pendidikan, misalnya kuliah, menunggak pembayarannya. Maka dalam ini boleh diberikan kepada mereka untuk melunasi. Ataukah pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum. Orang kaya, tapi ketika dia bangun minjam, ini bisa diberikan zakat. Nah, termasuk bantuan pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, interaksi warga masyarakat. Akibatnya berutang, mereka ini boleh diberikan zakat, ya, sebagai bentuk ta'awun pada mereka. Baik, saya kira demikian dulu. Ini 5 saja, nanti kita bakal lagi pada pertemuan setelahnya selanjutnya. Baik, saya kembalikan dulu. Baik, demikianlah tadi pemaparan eh, dari Pak Kiai mengenai orang-orang yang masuk dalam golongan penerima zakat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yunda-Yunda sekalian, jika ada yang memiliki pertanyaan, boleh silahkan disampaikan kepada Pak Kiai. Boleh lewat kolom komen atau disampaikan langsung. Silahkan, Yunda-Yunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. pertama tadi orang yang fakir yang mendapatkan zakat, kalau saya tidak salah dengar ada namanya fakir jiwa Ustadz tadi. Yang ingin saya tanyakan, yang bagaimanakah yang termasuk fakir jiwa itu sendiri? Kedua, yang menerima zakat kemudian salah seorang di antara saudaranya itu apakah itu tergolong fakir, tidak mempunyai pekerjaan, tetapi untuk sementara dia tinggal sama saudaranya yang boleh juga dikatakan tidak mampu, ada juga Ustadz, ada. Tetapi saudara tersebut memang tidak punya pekerjaan.
suaminya juga ada di jauh sana yang tidak pernah mengirim biaya hidup. Apakah saudara ini berhak mendapatkan juga zakat itu selain anggaplah dari orang lain, dia juga bisa mendapatkan zakat dari saudara-saudaranya Ustadz. Mungkin itu untuk sementara Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Dijawab langsung Ustadz atau Ya, baik. ditampung dulu? Saya jawab dulu. Oh, iya. Ya, Ya, Ustadz. jadi makna tadi itu fakir itu adalah definisi zakat secara bahasa. Jadi makna asal kata al-fakir, al-fakru itu oleh Imam Al-Asfahani itu memiliki 4 pengertian. Itu adalah asal kata dari kata al-fakr adalah berkebutuhan mutlak, mereka yang berkebutuhan mutlak yang harus terpenuhi, ada kebutuhan primer. Ya. Yang kedua, al-fakr secara bahasa bisa dimaknai adalah kekayaan atau punya penghasilan. Ini masuk makna al-fakr. Al-fakr bisa juga bermakna miskin jiwa. Ya, jadi fakir bukan secara miskin materi, tapi miskin jiwa. Itu juga masuk kategori fakir. Sehingga banyak orang yang berduit tapi miskin, tapi fakir. Karena jiwanya selalu kurang. Itu makna al-fakr. Secara asal kata dari fakr adalah mereka yang miskin jiwa. Merasa kecil, merasa sedikit, merasa kurang. Nah, ini namanya miskin jiwa. Padahal ada jiwa. Nah, di antara makna fakr itu adalah kebutuhan kepada Allah. Jadi al-fakru huwa al-hajat ila Allah. Makanya biasa ada istilah ana akhukum al-fakir ila Allah. Ini sahabat kamu al-fakir ila Allah adalah orang yang butuh kepada Allah. Jadi yang kita sebutkan itu adalah makna dasar dari kata al-fakr yang bisa digunakan pada mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan primernya. Al-fakr bisa juga digunakan dalam hal tadi mereka yang miskin jiwa, miskin hati, selalu merasa kurang. Ya, al-fakr. Kemudian yang kedua, di sini kan dalam memberikan nafkah, yang memberi nafkah itu adalah ya hanya suami, istri, ataukah anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya. Jadi suami istri, ataukah kepada anaknya, kepada ibunya. Adapun yang paman ini, saudaranya yang lain ini, mereka prinsipnya bukan sebagai pemberi nafkah asal. Jadi hanya sebatas pembagi ataukah membantu. Sehingga kalau kita temukan dia tidak punya apa-apa, walaupun ada saudaranya, tapi dia tidak punya penghasilan dan dia masuk kategori miskin tadi atau gak fakir, maka dia berhak menerima zakat. Walaupun pada akhirnya ada saja orang tuanya yang ada saja kakaknya akan membantunya, tapi kan biasanya kakaknya ini tidak ya seberapa yang akan diberikan. Apatah lagi kalau kakaknya ini tidak punya gaji tetap, ya sebatas membantu ala kadarnya. Maka dalam seperti ini mereka tetap, karena yang memberikan nafkah utama itu sudah meninggal, sedangkan yang lain itu ada nafkah penunjang saja. Ya, berbeda dengan suami, ya harus full. Sehingga kalau misalnya istrinya miskin, suaminya kaya, ya tidak berat, karena ada suaminya yang membiayai. Tapi kalau ini saudara, di mana dia tidak berkewajiban penuh untuk membiayai, di mana dia ada orang yang fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat.
Walaupun nanti ada juga bantuannya dari keluarganya atau dari saudaranya. Baik, Allah alam. Adik bisa ditambah, Iya. disambung sedikit. Oh, iya, iya, silahkan. Ustaz, tapi Ustaz, anggaplah contoh-contoh saya ini mengeluarkan zakat. Kami punya kebetulan zakat harta Ustaz yang 2,5% itu, yang senilai 1 gram emas dikali 85 gram Ustaz. Kemudian eh, contoh, anggaplah ini 2.500.000, hanya contoh saja. Kemudian di pembagian itu, apakah kami, saya dalam artian itu bebas memberikan nominal, anggaplah si A, oh lebih banyak saya kasihkan, si B kecil. Saya yang atur di dalam pembagian yang 2,5% itu Ustadz. Apakah itu begitu tuntunannya atau bagaimana yang seharusnya Ustadz? Iya. Iya. Baik. Jadi hukum membagi zakat. Ya. Jadi membagi zakat sendiri itu sebenarnya, ya, menyalurkan zakat itu adalah amil sebenarnya. Itulah hakikat khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah zakatnya. Di mana diambil? Dari para muzakki. Nah, itulah fungsinya amil. Jadi sebaiknya amilnya jangan dibuat menganggur. Sebab kalau kita sendiri yang bagi-bagi menganggur, itu ambil kasih. Nah, padahal ada mi gajinya, ada mi ininya, bebannya. Jadi sebaiknya para muzaki itu membagi saja ke lembaga zakat. Biar mereka yang mengatur. Sehingga tidak pusing-pusing mengatur berapa. Tapi bisa dipesan. Iya, bisa dipesan. Di mana kita pesannya itu eh, bahwa oh ini ada tanggaku yang miskin. Eh, Boleh kita berikan kepada mereka. Tapi kalau pada akhirnya, misalnya zakat fitrah, tapi kita yang mengatur itu, ya tidak salah. Artinya tetap sah. Tadi 10 juta, 100 juta, keluar 2,5%. Berarti 2,5 berarti yang kita keluarkan 2,5 kali tetap sah zakatnya. Ya, misalnya siapa yang berhak, oh ini dikasih, oh ini dikasih, oh ini zakat. Tetap sah zakatnya. Hanya itu dia apa maksudnya kita meninggalkan sesuatu yang utama, memakruhkan itu karena fungsi zakat itu dikembalikan supaya merata pembagiannya. Kalau kita ya mana yang kita kasihani ya dikasih, yang tidak kita kenal tidak dikasih nih. Tapi kalau lembaga zakat ambil dia akan tahu dibagi secara merata sehingga ada pemerataan. Gitu, Ya, benar. Tidak untuk pertanyaannya. Masih ada Ustadz di kolom chat. Bisa saya bacakan? Ada ya. di kolom chat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada non-Muslim yang masuk salah satu golongan penerima zakat? Misalnya masuk golongan fakir atau miskin. Iya, itu Ustadz. Iya. Pada prinsipnya Islam ini kan mengejarkan umat untuk bergaul kepada siapa saja. Jadi Islam adalah ajaran toleransi yang memang sudah tertanam pada zaman dulu. Namun demikian tidak dalam transaksi itu ada aturannya juga. Hanya tentang masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Jadi pada prinsipnya termasuk bagaimana dengan zakat? Orang yang baru berhijrah tentu ada pertanyaan. Bolehkah kita berzakat untuk non-muslim?
Nah, pada prinsipnya zakat itu terbagi menjadi dua. Kan ada zakatul mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal itu ya harta. Zakat fitrah disebut dengan zakatun nafsi, namanya zakat badan. Ya, zakat badan. Nah, pendapat ini ya ini memang terjadi, Imam Madzhab berbeda pendapat. Apakah boleh kita memberikan zakat kepada non muslim? Ya. Tentang zakat fitrah, ini ulama sepakat bahwa ya tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim, baik yang kaya maupun yang miskin. Ya. Larangan itu karena sifatnya pensuci jiwa, zakatul nafs, zakat mal. Nah, bagaimana kita mensucikan ya kepada non muslim? Nah, dengan cara pemberian kepada mereka. Dan ini juga berlaku kepada sebenarnya kepada zakat mal. Maka yang dapat diberikan itu sebenarnya adalah sedekah kepada kalau orang fakir, adalah bentuk infak ataukah hadiah. Ya, seperti dalam hadis riwayat, sedekah itu diambil dari orang kaya, mereka muslimin, dan akan dikembalikan kepada muslim. Jadi itu khadul di hadis Nabi SAW bahwa khudu ambillah zakat itu, zakat khadu min agniyaihim, itu diambil dari kalangan orang kaya, dari kalangan muslim, wa turaddu ila fuqaraihim, dan akan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Nah, sehingga kalau kita lihat konteks hadis ini, itu kepada kaum muslimin dan akan dikembalikan kepada kaum muslimin juga. Wa turaddu ila fuqaraihim. Pun kalau nanti orang fakir, ya sebenarnya bisa masuk apakah itu ya, masuk kategori kalau itu dia masuk, ataukah tidak berbentuk zakat tapi dalam bentuk infak ataukah bentuk hadiah-hadiah. Jadi kalau ya di sebatas membagi ya. Jadi kalau memberikan bagian dari harta zakat kepada muslim, misalnya menjabat sebagai petugas timbang ataukah penjaga harta zakat. Nah, kebolehan tersebut itu bukan pemberian atas nama zakat, tapi nama upah dari pekerjaan mereka ya dari zakat itu ya baik upah. Jadi kalau ada harta zakat di mereka yang ada kompensasi diberikan bisa, tapi tidak diambil dari zakat sebagai bentuk pemberian zakat, tetapi sebagai upah saja. Pun kalau mereka bekerja, tapi kalau tidak ya seperti itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita mau kasih tidak berbentuk zakat, tapi sifatnya pemberian, sedekah ataukah hadiah-hadiah. Ya, Allah alam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ya, terima kasih Kak Yunda Nurhidayah. Ya, terakhir sekali Ustaz dari kami pribadi yang saya disampaikan oleh beberapa penanya. Lantas bagaimana apa boleh kita memberikan zakat kepada kerabat dekat Ustaz? Gitu. Apakah boleh kita memberikan zakat kepada kerabat dekat? Contohnya misalnya apakah hitungannya masuk zakat atau sedekah atau apa Ustaz? Ya. Zakat itu diberikan selain daripada keluarga yang menjadi tanggungan hidup kita. Ya, kenapa mereka tidak masuk kategori tanggungan hidup? Karena zakat itu terbatas. Zakat hanya diberikan 1 kali 1 tahun. Zakat fitrah juga demikian. Nah, ketika panen. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita menjadi tanggungan, sehingga kebutuhannya tidak sekali setahun, tapi tiap saat.
Sehingga zakat tidak diberikan kepada ibu, kepada nenek, kepada anak, karena itu ada kewajiban. Nafkah wajib namanya. Nafkah, sesuatu yang sudah menjadi kewajiban. Tidak diberikan zakat. Ya, kenapa tidak diberikan zakat tadi? Itu. Zakat itu ada jangka waktunya. Nah, sedangkan nafkah saat mereka butuh kita berikan. Jadi kalau ada keluarga dekat dan menjadi tanggungan hidup kita, maka tidak ada zakatnya, diberikan kepada nafkah. Zakat diberikan di luar keluarga yang menjadi tanggungan kita. Ya, paman. Tapi kalau sifatnya langsung, ahli waris, itu tidak masuk kategori memberi hak memberi zakat, tetapi ada haknya berupa nafkah. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Ya, saya kira demikian. Sudah tidak ada juga pertanyaan di kolom komen. Waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 21.34. Demikianlah tadi kajian bersama Pak Kiai membincang mengenai golongan orang yang berhak untuk zakat. Terakhir, saya persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan closing statement-nya hari ini. Iya, baik. Ya, sungguh zakat itu memberi ketenangan karena saat kita berbagi ya kepada mereka berarti kita melepaskan kesenangan hidup untuk kepentingan ketenangan diri dan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Oleh karena itu, bahagia itu tidak sebatas mencari kesenangan, tapi kebahagiaan itu adalah menggapai ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Dan itu kita bisa dapati saat kita berbagi kepada mereka yang fakir, mereka yang miskin, mereka yang mu'allaf, dan orang-orang yang mereka bisa menjadi wasilah mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi